Halo teman-teman pejuang ASN. Kali ini saya akan membagikan soal-soal untuk ahli pertama perencana. Semoga dari soal-soal ini bisa memberi gambaran nantinya buat teman-teman yang akan tes ASN, khususnya jabatan fungsional ahli pertama perencana. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan atas channel ini. Terima kasih teman-teman, selamat belajar. Berikut ini manakah yang bukan merupakan informasi yang biasanya terdapat dalam suatu desain pekerjaan? A. Aktivitas suatu pekerjaan. B. Standar suatu pekerjaan. C. Persyaratan kompetensi SDM. D. Nama perusahaan tempat bekerja. Jawabannya adalah D. Nama perusahaan tempat bekerja. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan manfaat dari desain pekerjaan? A. Bahan pengambil keputusan untuk memecat atau mendemosi karyawan yang bermasalah. B. Menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. C. Merencanakan kebutuhan SDM di waktu akan datang. D. Membantu revisi struktur organisasi. Jawabannya adalah A. Bahan pengambil keputusan untuk memecat atau mendemosi karyawan yang bermasalah. Globalisasi adalah penyusutan ruang dan waktu yang mencerminkan peningkatan interkoneksi dan interdependensi sosial, politik, ekonomi dalam skala global. Berikut ini adalah definisi globalisasi menurut siapa? A. Woodrow Wilson. B. David Graeber. C. Manfred Steger. D. Dave Ulrich. Jawabannya adalah C. Manfred Steger. Berikut ini yang bukan merupakan tuntutan dari globalisasi adalah A. Perubahan teknologi yang cepat. B. Kurang dimaksimalkannya penggunaan teknologi digital. C. Kompetisi internasional kreatif dan inovatif. D. Situasi yang semakin kompetitif. Jawabannya adalah B. Kurang dimaksimalkannya penggunaan teknologi digital. Beberapa skill di bawah ini yang bukan merupakan skill yang dibutuhkan dalam industri di masa mendatang sebagai akibat dari revolusi industri 4.0 adalah A. Social skill. B. Complex problem solving skill. C. System skill. D. Money skill. Jawabannya adalah D. Money skill. Ketersediaan SDM di masa mendatang dapat diprediksi melalui beberapa hal atau pendekatan di bawah ini, kecuali A. Inventarisasi bakat yang ada saat ini. B. Perakiraan perpindahan dan pengembangan. C. Pembukaan cabang baru. D. Perakiraan pengurangan pegawai. Jawabannya adalah C. Pembukaan cabang baru. Berikut ini manakah yang merupakan teknik forecasting permintaan SDM yang menggunakan jasa para ahli di bidang SDM menurut Hani Handoko? A. Analisis statistik. B. Ekstrapolasi. C. Indeksasi. D. Teknik Delphi. Jawabannya adalah D. Teknik Delphi. Teknik yang menggunakan keahlian sekelompok orang, biasanya manajer, para perencana di Departemen SDM dalam hal ini berfungsi sebagai penengah, menyimpulkan berbagai pendapat dan melaporkan kesimpulan-kesimpulan dari pendapat-pendapat sekelompok orang yang tersebut kepada para ahli.
Penjelasan di atas merupakan definisi dari teknik forecasting permintaan SDM yang mana yang biasanya digunakan dalam perencana SDM. A. Teknik analisis statistik. B. Teknik ekstrapolasi. C. Teknik indeksasi. D. Teknik Delphi. Jawabannya adalah D. Teknik Delphi. Beberapa hal di bawah ini yang bukan merupakan manfaat dari penggunaan sistem informasi sumber daya manusia adalah A. Mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai pekerjaan dan kelas pekerja guna memastikan apakah semua itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran pemencatat, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kondisi kadar normal. C. Menjadi suatu nilai tambah dari suatu perusahaan atau organisasi. D. Memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan atau organisasi. Jawabannya adalah C. Menjadi suatu nilai tambah dari suatu perusahaan atau organisasi. Teknik peramalan permintaan dan kebutuhan SDM dengan menggunakan metode analisis statistik biasanya ada dua jenis yang biasa digunakan, yaitu A. Analisis statistik regresi dan korelasi. B. Analisis statistik komprehensif dan korelasi. C. Analisis statistik regresi sederhana dan berganda. D. Analisis statistik korelasi dan komprehensif. Jawabannya adalah A. Analisis statistik regresi dan korelasi. Nah, itu dia teman-teman akhir dari video ini. Semoga teman-teman sukses di tes ASN. Dan sekali lagi jangan lupa untuk berbagi video ini supaya nantinya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video yang lainnya.